lagi bersama saya Mas Radek di channel kesayangan kita Si Bayak Majua-Jua. Pada hari ini kita masih berkunjung di sebuah makam keramat di daerah Batu Rata, Kecamatan Bongong Purba. Keramat ini terkenal dengan nama Mayang Tua atau segelintir orang menyebutnya makam Syekh Kiai Haji Raden Saleh. Jadi kita berkunjung ke tempat ini sekaligus untuk mengenalkan kepada saudara-saudara dan teman-teman Sibayak di luar sana penggemar makam keramat, bahwasanya di Kecamatan Bongong Purba ini ada salah satu makam keramat yang sangat dikeramatkan dan mungkin membutuhkan perhatian agar tempat ini tetap terawat, terjaga, dan banyak yang mendoakan kiai ini. Jadi pemirsa Sibayak dimanapun Anda berada, pesan kita kepada seluruh pemirsa Sibayak dimanapun Anda berada, apabila Anda berjalan atau berziarah ke makam keramat, jangan lupa Anda terlebih dahulu membersihkan tempat ini terlebih dahulu. Karena apa? Ya, apa gunanya kita datang ke tempat keramat apabila kita malah mengotori tempat keramat ini atau makam ini, kan seperti itu. Jadi seperti di channel kita yang lalu-lalu, Anda boleh lihat fungsi dan tujuan kita berziarah ke makam keramat ini. Jadi kita di sini tidak mengungkap sejarah bagaimana kok bisa disebut, dari mana tahu ini yang bersemayam di sini adalah Kiai Raden Saleh atau Kiai Haji Syekh Raden Saleh. Kita tidak membahas dan menceritakan hal yang seperti itu. Tapi kita seperti yang teman-teman Sibayak merequest, di mana sih di daerah kita ini makam-makam Syekh gitu kan? Ya inilah dia salah satunya. Makam Syekh Raden Saleh atau yang lebih terkenal Mayang Tua. Jadi sudah sampai di sini kan tidak elok rasanya, tidak baik rasanya apabila kita tidak memberikan doa kita kepada Syekh ini. Karena ya seperti kita cerita di konten kita yang lalu, ketika kita masih hidup, kita mendoakan yang sudah terlebih dahulu menghadap kepada Yang Maha Kuasa. Dan begitu pula nanti, ya mudah-mudahan nanti ketika kita juga sudah wafat, anak, cucu, dan keturunan kita mendoakan kita juga. Itu aja. Jadi pesan kita juga kepada seluruh pemirsa Sibayak dimanapun Anda berada, boleh kita bernazar, boleh kita berniat ke tempat-tempat keramat atau ke makam-makam Syekh, tapi penentunya dan paling utama, mintalah terlebih dahulu kepada Yang Maha Kuasa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dialah yang memegang kunci seutuhnya. Tempat ini hanyalah sebagai perantara. Mungkin karena kita berpikir, ya kita meyakini yang namanya Syekh ataupun Kiai ini pasti memiliki karomah yang apa kita bilangnya, sedikit berbeda dengan kita orang-orang biasa, walaupun kita sesama manusia, kan seperti itu. Jadi saya juga sudah sampai di sini, saya ingin berdoa dan sekaligus saya ingin ya mendekatkan diri saya kepada Yang Maha Kuasa, bahwa suatu saat pun saya akan seperti ini. Dalam konteks pasti manusia itu akan menghadap kepada Yang Maha Kuasa, kan seperti itu. Jadi pemirsa Sibayak dimanapun Anda berada, kita akan mencoba menunjukkan sisi dari sebelah luar keadaan tempat ini. Karena tempat ini yang pastinya sangat sejuk sekali karena berada di tengah-tengah perkebunan karet. Ayo bang, kita coba keluar bang. Nanti kita ngomong sebentar boleh pak ya? Bapak yang menjaga di sini bersihkan. Kalau kita bilang nanti kalau yang mau kemari jumpai bapak ini gitu, berarti bapak kan bisa gitu
membantu orang yang memiliki niat berhajat melalui tempat ini kan gitu Pak dulu ya Pak ya. Saya dulu nih, Pak. Iya Pak, kami di Jawa kan Pak. Ini Pak, itu pun Pak. Oh iya, kalau sini juga kalau jauhnya begitu banyak kan. Ya memang betul. Tapi kalau orang berjalan nanti nampak wah jorok aja kayak ini kamu bersih kan. Dikumpulin di belakang. Di belakang memang. Kumpul di belakang. Nah ini di. Tidak harus dikasih Pak ya. Ini Pak. Ada Pak Mas. Lagi Kami biasanya kurungan Pak. Iya. Kurungan tahu Pak ya. Biasanya kami kalau kurungan Pak. Kalau operasi ini kan Pak. Nggak tahu ya. Kita nggak pakai masker Pak. kalau jadi bebas aja. Kan ada tenang zona merah, kalau zona merah itu harus ngopek tak boleh pakai keyboard. Kalau gue nggak boleh. Tahun 2020 itu Tapi bulan ini kok nggak boleh masker. memang aturan dari sini itu sudah tujuan sama juga. Jadi pemirsa Sibaya dimanapun Anda berada, kami di sini saya sudah bersama Bapak Juru Kunci dengan Bapak siapa Pak? Abdul Jabar. Abdul Jabar ya. Bapak yang sehari-hari berada di tempat ini Pak ya. Ya. Jadi pemirsa Sibaya kan begini, kita belum dulu menceritakan pandangan batin kita. Alangkah baiknya kita mendengar penjelasan dari Bapak Juru Kunci di tempat ini Pak. Gitu aja lah kita bilang Pak ya, Ya. dengan Bapak Abdul Jabar. Jadi pemirsa Sibaya dimanapun Anda berada, yang ingin berjarah ataupun ingin memanjatkan hajat niat di tempat ini, khususnya di makam keramat Mayang Tua ini, boleh menjumpai Bapak Abdul Jabar kan gitu Pak ya. Karena Bapak yang lebih tahu di sini ya Pak ya. Jadi Bapak sebenarnya di sini sudah ada berapa lama Pak? Dari tahun 72. 72 Pak ya. Dari tahun 72. Jadi Pak, kita boleh bercerita sedikit Bapak, setahu Bapak Ya. dasar mulanya ditemukannya lah tempat ini gitu Pak. Cerita-cerita yang beredar dulu lah gitu Pak. Iya. Cuma itu kan sekedar saja lah ya. Iya Pak, iya Pak. Karena itu tadi suruh kita bicarakan tadi ya. Kalau di zaman Belanda itu ada madu besar. Madu besar yang bernama Basirin. Iya. Itu orang Cirebon. Iya Pak. Itulah yang memberikan tahu adanya makam di sini. Oke Pak. Jadi dia ada diberi mimpi, tak bagaimana kita pun nggak tahu. Iya Pak. Suruh datang ke daerah sini, ada satu tanda kayu besar, kayu kecil, Iya, iya. warna putih katanya. Dari siapa saja pun nggak bisa nampak, selain dari yang diberi wahyu. Oke Pak. Nampak, oh inilah di sini rupanya. Sudah itu nanti dikorek sedikit, bah kayu itu sedikit aja dikorek, situ nampak tulang-tulang. Tulang apa kita nggak tahu lagi. Iya, Pak. Ngorek. Jadi sudah itu dimakamkan di sini. Iya Pak. Di siapa? Macam makam kuburan biasa. Iya Pak. Itulah sampai seterusnya, itulah dia bernazar minta mujizat dia lah gitu kan. Ada waktu itu dia kan zaman Belanda penjudian saja yang Iya Pak. Iya. sampai dia ke sana PTP 5 Cikarang. Itu dulu asrama Belanda gitu kan. Itu kan pulang sampai dia bisa menang bawa dokar kuda kan itu. Ini saya pun nggak bisa mencetuskan, memperinci sedetil-detilnya lah. Iya Pak. Iya. Ceritanya. Sudah itu dia minta mujizat itu lagi disuruh datang ke Singkarang, suruh main judi dan itu dia tambah apa-apa lah. Sana main lagi menang sampai pulang selesai. Sesudah itu dia kemenangan itu pun nggak dimakan dia, dibagikan kepada zaman Belanda atau zaman Jepang itu kan orang sasara semua kan, terus dibagi-bagikan. Gitu Pak ya. Nah, sudah itu itulah bikin biasa aja terus sampai sekarang ini lah
banyak lah orang berziarah Gitu, Pak, ya. kan itu. Jadi yang bangun tempat ini Pak Ya orang yang bernazar. yang terkabul gitu. Iya Pak, ya. betul. Orang yang sudah terkabul kita kan nggak tahu, karena kalau orang yang datang kemari kita kan nggak mau mengerti, memberi bagaimana ya, menanya rahasia dia itu nggak Iya, mau. itu Karena yang rahasia penting, itu ya, sama Pak, dia ya. sendiri lah, kan mereka kepada Allah. Iya, iya. Jadi pada umumnya lah Pak, setahu Iya. Bapak lah gitu Iya. kan, walaupun Bapak bilang tadi tidak pernah bertanya kepada Yang yang ziarah datang, ya. yang sering kemari itu niat mereka itu apa sebenarnya Pak? Setahu Bapak lah gitu. Ya kalau sebetulnya niat mereka itu nggak mau, saya pun nggak mau tahu, nggak nanya, tapi dia pun nggak bilang. Nanti sudah itu baru dia datang, baik kayak aku mau bangun ini, aku sudah terkabul. Iya. Nah itu baru tahu saya, niat saya begini kan gitu. Jadi biasanya Pak, misalnya kalau niat mereka itu sudah terkabul, Mm-mm. syarat apalah yang dia bawa kemari Sebe- biasanya Pak? Ya, sebetulnya dia pun tidak minta apa-apa, tapi kelaziman Iya, kelaziman. orang mempunyai nazar itu sudah apa, saking besarnya dia bawa pulut kuning pengayam itu. Pulut kuning panggang ayam Pak ya? Sebetulnya dia nggak minta kan, tapi kebesaran kita mengucapkan syukur kepada Allah kan itu. Kita itu pun dimakan ya, makan bersama. Rame-rame Pak ya? Ya bukan ditinggal sini enggak. Jadi kan Pak, pada intinya sebenarnya kita harus tetap bermohon yang paling utama kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya itulah yang bilang. Saya bilang kalau jangan minta kepada kuburan, saya bilang. Iya. Jangan kepada Allah. Dia kan itu perantara, saya bilang. Gitu. Mungkin dia wali Allah. Jika bukan Allah dia doanya. Gitu. Iya. Jadi kita kemari kan kita kirimkan kepada arwah mereka. Benar Pak ya. Sudah itu mohonlah kepada Subhanahu wa taala itu saja. Jadi Pak, yang cerita-cerita yang berkembang di sini Pak, misalnya kan tentang kekeramatan tempat ini gitu kan Pak, yang Bapak tahu misalnya entah ada orang di sini kencing sembarangan tiba-tiba jalannya bengkok-bengkok gitu Pak. Apakah pernah yang seperti itu terjadi di sini Pak? Ya kebanyakan yang orang yang nggak percaya kepada Allah tadi lah Pak. Oh gitu Pak ya? Ya disumpahinya dicuri kainnya itu Waduh. tanpa tahu juru kunci. Iya. Sudah mau innalillahi wa inna ilaihi rajiun baru dia ngaku aku kayak yang ngambil katanya. Jadi kata mereka kata Allah lah ya kan, dia datang kemari nggak bisa, orang sabar 3 kali katanya. Iya. Alhasil jadi wafatnya. Ya walaupun memang umur itu Allah yang menentukan. Iya Pak, ya. betul. Tapi ya pesan kepada kita ya, kalau mencuri itu memang tidak baik Pak ya. Nggak baik lah. Apalagi dibilang ini di makam Iya. ulama lagi Iya bilang Pak ya. iya. Reseh kayak lagi kan. Iya. Jadi pemirsa Sibayak dimanapun Anda berada, inilah sedikit perbincangan kita dengan juru kunci makam keramat Mayang Tua atau siapa tadi namanya Pak? Syekh Haji. Kiai Syekh Haji Raden Saleh dengan Bapak Abdul Jabar Bagi juru kunci. sebagai juru kunci tempat ini. Jadi pemirsa Sibayak dimanapun Anda berada, jangan lupa Anda tetap bermohon perlindungan dari Allah SWT agar rezeki Anda tetap dilimpahkan, dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Begitu juga kami berdoa dan berterima kasih kepada Bapak Abdul Jabar sebagai juru kunci tempat ini karena sudah memberikan informasi kepada kami seluruh pemirsa Sibayak. Kan seperti itu Pak. Iya. Walaupun ya kami tidak bisa memberikan apa-apa kepada Bapak, tapi kami akan mendoakan semoga kita selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam dari saya Mas Radek Sibayak Maju. Dan hanya yang bisa saya kirimkan sebagai juru kunci hanya doa lah pada mas-mas yang berkunjung ke makam Haji Saleh. Amin Pak, makasih Pak. Terima kasih, saya terima kasih.